Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 mahasiswa psikologi kelas 5C UIN Wali Songo Semarang yang beranggotakan saya Nadia Rohmatunisa dan rekan-rekan saya Iksanti Eka Putri, Siti Fadila, Adiba Akila, dan Fania Rasmi Prabasiwi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai operasionalisasi variabel. Selamat menyimak. Apa sih itu definisi operasional? Cari tahu yuk. Agar variabel dapat diukur dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, maka variabel harus diberi batasan atau definisi yang operasional atau disebut definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiono 2015 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variase tertentu yang telah ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional ini penting ya dan diperlukan agar pengukuran variabel atau pengumpulan data variabel itu konsisten antara sumber data responden yang satu dengan responden yang lain. Masih semangat kan? Lanjut yuk. Jadi, operasionalisasi variabel ini diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Di samping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Baik teman-teman, masih semangat kan? Pembahasan kita yang selanjutnya adalah operasional variabel. Yuk kita intip materinya. Oke, selanjutnya ada operasional variabel. Dalam operasional variabel ini, kita akan menjelaskan mengenai mendefinisikan konsep penelitian, menetapkan aspek-aspek variabel, menentukan indikator perilaku, dan mengoperasionalkan variabel penelitian. Mendefinisikan konsep penelitian. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengembalikan variabel penelitian ke bentuk awal, yaitu konsep penelitian. Penelitian harus mendefinisikan konsep penelitian sesuai dengan definisi-definisi yang telah diberikan oleh para ahli yang relevan dengan konsep penelitiannya. Jika konsep penelitiannya adalah motivasi kerja, maka peneliti harus menemukan definisi konsep kerja yang telah banyak diakui kebenarannya oleh para pakar di bidang tersebut. Dalam tahap ini, studi kepustakaan menjadi salah satu tahap yang harus dilalui. Melalui studi kepustakaan yang mendalam dan memadai, peneliti akan mampu merumuskan definisi konsep penelitiannya dengan benar. Jadi, ketika konsep penelitiannya adalah tentang motivasi kerja, maka kepustakaan atau literatur tentang konsep tersebut harus benar-benar dipahami dengan baik oleh peneliti. Perlu diketahui, tidak sedikit kita menemukan satu konsep dengan definisi yang berbeda. Misalnya, definisi motivasi yang dikemukakan oleh H.H. Maslow berbeda dengan Viktor Fromm. Maslow mendefinisikan motivasi sebagai kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan individu yang membuatnya terdorong untuk melakukan suatu agar kebutuhan-kebutuhan tersebut terpuaskan. Sedangkan menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku, termasuk perilaku belajar. Oleh karena itu,
Agar punya landasan teori yang jelas, biasanya untuk kepentingan penyusunan definisi operasional variabel, peneliti hanya menggunakan satu variabel tertentu yang cocok atau sesuai dengan tujuan penelitiannya. Beberapa penulis menamakan langkah pertama ini dengan nama definisi konseptual. Pembahasan yang selanjutnya adalah menetapkan aspek-aspek variabel. Apa sih yang dimaksud dengan aspek? Aspek adalah penjabaran konstruk ukur yang lebih operasional sebelum dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator perilaku yang lebih operasional. Misalnya, pendapat dari ahli yaitu menurut Saunke, Penteridge, and Miss yang menyatakan bahwa penilaian terhadap motivasi dapat dilihat dari indikator-indikator perilaku dari aspek-aspek motivasi yang mereka sebut sebagai index of motivation. Adapun index of motivation tersebut yaitu choice of task, effort, persistency, and achievement. Sedangkan menurut Meyer and Meyer setidaknya mengidentifikasi ada 5 aspek motivasi yang terkait dengan inisiasi, arah, intensitas, kegigihan, dan kualitas suatu perilaku. Nah, jadi dari paparan di atas dapat pula ditarik kesimpulan bahwa aspek-aspek dari motivasi belajar yaitu ketekunan dalam belajar, durasi dalam belajar, kemampuan dalam menghadapi tantangan saat belajar, perasaan senang saat mengikuti belajar, dan kecerdasan dalam belajar, seperti itu. Langkah berikutnya yaitu menentukan indikator perilaku. Apa sih indikator perilaku itu? Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Sedangkan pengertian perilaku adalah respon atau reaksi seseorang karena mendapat stimulus. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian tadi bahwa indikator perilaku adalah suatu kegiatan untuk mengukur adakah perubahan atau perkembangan perilaku dari kegiatan itu sendiri. Jadi, setelah melalui tahapan mendefinisikan konsep variabel, kemudian menentukan aspek-aspek variabel, langkah selanjutnya yaitu menentukan indikator-indikator perilaku. Pada contohnya, variabel motivasi belajar telah diperoleh aspek-aspek berupa ketekunan dalam belajar, durasi dalam belajar, kemampuan dalam menghadapi tantangan saat belajar, dan seterusnya. Nah, dari situ dapat diperoleh indikator perilaku sebagai berikut. Aspek yang pertama, ketekunan dalam belajar. Indikator perilakunya yang pertama, kuatnya keinginan untuk belajar. 2. Keinginan untuk mendapat nilai yang bagus. 3. Bertekad memiliki prestasi yang bagus. Kemudian aspek yang kedua, durasi dalam belajar. Indikator perilakunya yang pertama, berapa lama penggunaan waktu untuk belajar dan cara membagi waktu saat belajar. Aspek yang ketiga yaitu kemampuan dalam menghadapi tantangan saat belajar. Indikator perilakunya yang pertama, tidak mudah putus asa dalam belajar ketika menghadapi suatu rintangan dan usaha menggunakan strategi-strategi untuk belajar. Aspek yang keempat, perasaan senang saat mengikuti belajar. Indikator perilakunya yang pertama, senang terhadap kegiatan belajar dan senang dengan guru atau dosen yang mengajar. Aspek yang kelima, kecerdasan dalam belajar. Indikator perilakunya adalah kesadaran untuk belajar dan kesadaran untuk mendalami materi saat belajar. Kita lanjut ya. Jadi setelah melalui 3 tahapan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat diperoleh tabel sebagai berikut. Jadi setelah mendefinisikan konsep penelitian sesuai definisi dari para ahli, setelah itu kita menentukan definisi konseptualnya. Karena kita mengambil contoh penelitian tentang motivasi belajar, maka definisi konseptual motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan
mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Ini menurut Clayton Alderfer. Setelah menentukan definisi konseptual, kita lanjut menentukan definisi operasional. Nah, definisi operasional ini ada aspek-aspek variabel dan indikator perilaku. Untuk aspek variabel yang pertama adalah ketekunan dalam belajar. Indikator perilaku ketekunan dalam belajar seperti kuatnya keinginan untuk belajar, keinginan untuk mendapat nilai yang bagus, dan bertekad menjadi prestasi yang bagus. Untuk aspek yang kedua tentang durasi dalam belajar. Indikator perilakunya seperti berapa lama sih penggunaan waktu untuk belajar dan frekuensi dalam belajar tersebut. Aspek selanjutnya tentang kemampuan dalam menghadapi tantangan saat belajar. Indikator perilakunya adalah tidak mudah putus asa dalam belajar ketika menghadapi suatu rintangan dan usaha menggunakan strategi-strategi untuk belajar. Aspek yang selanjutnya tentang perasaan senang saat mengikuti belajar. Indikator perilakunya seperti senang terhadap kegiatan belajar atau senang dengan guru, dosen yang mengajar. Aspek variabel yang terakhir tentang motivasi belajar adalah kecerdasan dalam belajar. Nah, indikator perilakunya seperti kesadaran untuk belajar dan kesadaran untuk mendalami materi saat belajar. Berdasarkan penjelasan dan contoh yang telah kami berikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengoperasionalisasi variabel, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan konsep penelitian sesuai dengan definisi-definisi yang telah diberikan oleh para ahli yang relevan dengan penelitiannya. Setelah itu, menemukan cara mengetahui besaran atau ukuran dalam variabel penelitian berdasarkan definisi konseptual, atau dengan kata lain, mulai mengoperasionalisasikan variabel penelitian dengan menentukan aspek-aspek variabel dan indikator-indikator perilaku. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.